Halo, selamat malam saudara. 20 Oktober 2020 genap 1 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Lantas apa saja capaian-capaian yang telah diraih di tengah berbagai kendala dan juga tantangan yang dihadapi? Untuk menjawab hal itu, malam hari ini kami telah mengundang 4 Menko sekaligus di Kabinet Indonesia Maju untuk membahas mengenai hal itu. Inilah 4 Menko, satu panggung, dialog 1 tahun Jokowi Ma'ruf, pandemi, resesi, dan demokrasi. Dan malam hari ini saya Herdina Suherdi tidak sendirian, saya bersama dengan Hasan Nasbi, pendiri atau founder dari Serus Network. Selamat malam Hasan. Malam Herdina. Apa kabar? Sehat selalu ya? Deg-degan ini. Deg-degan, tapi yang jelas kita jaga protokol kesehatan ini ya, kita agak berjauhan gitu. Dan langsung saja mungkin kita akan menyapa tamu kehormatan kita malam hari ini. Sedianya kami mengundang 4 orang Menteri Koordinator dan malam hari ini sudah bergabung bersama kita di studio ada 3 orang Menko. Langsung saja saya akan menyapa dan memperkenalkan satu persatu. Ada Menko Kemaritiman dan Investasi. Selamat malam Pak Luhut. Malam. Ya, silakan Pak mic-nya. Sehat ya Pak ya. Baik. Juga hadir Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Selamat malam Pak Erlangga. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mas. Selamat malam Pak. Dan juga hadir Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Muhadjir Effendi. Selamat malam Pak Muhadjir. Selamat malam. Terima kasih Bapak-bapak sudah berkenan hadir malam hari ini. Baik, sebelum kita bahas mengenai tema kita malam ini, Hasan, yang menarik tentu adalah jika kita merunut ke belakang ke 1 tahun yang lalu ketika Presiden Jokowi dilantik, kita ingat ada 5 program prioritas ya. Betul. Ada peningkatan sumber daya manusia dan yang terpenting lagi adalah penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Iya, dan memang tantangannya dari 1 tahun itu banyak yang kita hadapi adalah pandemi COVID-19. Ya mungkin 8 bulan dari 1 tahun itu. 8 bulan dari 1 tahun ya. COVID dan perintilan-perintilannya. Dan itu betul tantangan yang berat, tidak hanya dihadapi Indonesia tapi juga negara-negara lainnya. Dan kita simak terlebih dahulu, inilah grafis terkait hal itu. Dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tadi juga disebutkan diantaranya adalah fokusnya kepada pembangunan SDM yang unggul begitu ya. Iya. Ada juga pembangunan infrastruktur, pemangkasan birokrasi. Apalagi tadi satu lagi penyederhanaan regulasi. Ada juga transformasi ekonomi. Betul. Dan kita mau tahu realisasinya seperti apa. Betul. Kalau ada janji ada realisasi ya. Saya langsung ke kemana dulu kita? Ke Pak Luhut? Mungkin Pak Erlangga? Boleh. Ya oke. Pak Erlangga Hartarto mungkin terlebih dahulu. Pak, capaian kita selama 1 tahun ini apa Pak yang menjadi highlight-nya? Jadi pertama kalau kita lihat bahwa di tahun 2020 ini sejak Maret ada pandemi COVID, sehingga tentu kalau kita lihat capaian itu adalah terkait dengan tantangan yang muncul pada saat ini. Dan saat ini pandemi COVID ada di 215 negara dan hampir seluruh negara mengalami kontraksi perekonomian. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita di kuartal kedua itu minus 5,3, tetapi negara lain seperti Malaysia itu minus 17, misalnya Jerman minus 11, Singapura minus 13,2, Filipina minus 16 dan India minus 23. Nah, dari segi pertumbuhan perekonomian diprediksi di akhir tahun ini masuk antara minus 1,7 sampai 0,6 pertumbuhannya. Tetapi kalau kita lihat di tahun depan berbagai lembaga seperti IMF, World Bank, ADB, OECD itu memprediksikan Indonesia positif. Jadi tentunya dibandingkan negara lain kontraksi kita relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Kalau dari segi kesembuhan kita sudah di atas daripada global, jadi kita sudah 76%, tinggal fatality rate masih sekitar 3,4. Nah tentu kalau kita lihat tingkat inflasi kita 1,4, artinya daya beli turun. Kemudian juga kalau kita lihat cadangan devisa kita
dibandingkan dengan Q4 itu jauh di tahun 2019 kita jauh lebih tinggi. Sekarang cadangan devisa kita ada 135 billion, berarti kita cukup kuat. Kemudian kalau kita lihat juga sektor perbankan relatif aman, di mana capital adequacy ratio-nya masih 23,1. Kemudian kita juga lihat daripada NPL masih 3,22, net interest margin masih 2,9. Loan to deposit ratio-nya ada 87,76. Nah, tantangan yang utama adalah pengangguran dan kemiskinan. Nah, pengangguran ini setiap tahun ada 6,9 juta, kemudian angkatan muda yang masuk setiap tahun dari SMK, SMA, universitas itu ada 2,9 juta atau mendekati 3 juta, dan juga mereka yang terkena PHK atau dirumahkan gara-gara pandemi COVID ada 3,5 juta, sehingga butuh lapangan kerja baru 13,4. Jadi itu tantangan utama adalah butuh pekerjaan, dan dari situ tentu bisa menimbulkan tingkat kemiskinan meningkat. Oleh karena itu pemerintah mendorong bansos atau jaring pengaman sosial yang jumlahnya 695,2 triliun, tahun ini, tahun depan 372,3. Jadi daya beli masyarakat diganjel dengan perlindungan sosial. Baik Pak, Demikian, nanti kita akan bahas lebih jauh progresnya dan juga dampaknya terkait bansos itu bagaimana ke masyarakat ya. Hasan silakan. Iya, Pak Menteri Airlangga ini dikenal kalau di publik Menteri Koordinator Prakerja dan Omnibus Law. Iya. Nah. jadi bagaimana Pak menjelaskan target-target ekonomi tadi di tengah pandemi yang kita alami dengan program-program yang sudah mulai terrealisasi. Ada Kartu Prakerja dan ada Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Ya, pemerintah memberikan program-program untuk menahan daya beli masyarakat. Nah, salah satu yang dilakukan langsung kepada usaha mikro itu dilakukan banpres produktif. Nah, itu diberikan kepada 9,1 juta pengusaha mikro dari target 12 juta. Realisasi dana yang diturunkan sudah 21,9 triliun dari 28,8 triliun target. Kemudian mereka yang bekerja dan masih bekerja itu diberikan bantuan subsidi upah yang telah disalurkan kepada 11,9 juta. Ya. Data pekerja di BPJS Tenaga Kerja yang rajin mengiur itu ada sekitar 17 juta. Jadi 11,9 dari 15,7 diberikan subsidi, dan ini juga realisasinya 14,8 triliun dari 37,7 triliun, dan ini akan diperluas dengan guru honorer yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Tenaga Kerja. Baik. Sedangkan mereka yang masih menganggur ataupun yang terkena PHK itu dibantu dengan program Kartu Prakerja yang seluruhnya sudah diserap 5,59 juta, dananya 20 triliun, dan yang mendaftar 35,1 juta. Jadi betul jumlah yang membutuhkan kerja itu banyak, hanya sayangnya yang 35,1 juta ini tidak punya asosiasi, apalagi serikat. Jadi mereka the voice of the voiceless. Ya, Hasan tadi menyebutkan soal Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sebetulnya saya juga ingin menggali lebih jauh soal itu Pak Airlangga. Tapi sebelum itu saya ke Pak Luhut terlebih dahulu ya Pak ya. Apa kemudian capaian-capaian yang telah diraih Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak selama 1 tahun terakhir ini, meskipun juga kemarin sempat pariwisata dibuka, investasi juga kabarnya juga sudah mulai akan ada begitu. Apa capaian-capaiannya Pak? Tadi saya kira Pak Airlangga sudah menjelaskan secara makro bagaimana progres yang kita capai. Nah sekarang bagaimana implementasinya itu. Nah implementasi dalam bidang investasi memang kemarin kelihatan agak menondor ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, sekarang ini kelihatan sudah mulai membaik. Jadi recovery-nya itu agak cepat dari apa yang kita duga sebelumnya. Investasi dari berbagai negara seperti kemarin Prime Minister Jepang juga saya kira juga memberikan komitmen yang sangat baik
kepada pemerintah Indonesia, dan sementara itu juga Tiongkok juga investasi, Abu Dhabi juga investasi. Tadi dan kemarin kita baru juga selesai dengan IDFC Amerika, mereka juga memberikan komitmen yang besar, bukan komitmen yang masih MOU, sudah semua konkret ya. Jadi saya pikir semua kalau ini kita kompak, kita satu padu, tahun depan seperti yang dibilang Pak Airlangga tadi ya, kita bisa growth mungkin di 5%, bisa lebih. Apalagi tadi Undang-Undang Cipta Kerja ini tadi diapresiasi banyak dengan negara-negara yang investasi ke Indonesia tadi, dan juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, IMF dan sebagainya, juga Fitch, Moody's juga memberikan apresiasi. Jadi saya pikir tidak ada hal-hal yang terlalu serius lagi. Masalah COVID ini memang betul kita harus serius betul, tapi penanganan sekarang pun saya pikir sudah mampu mengkontain COVID ini. Jadi pengendaliannya karena penanganan di rumah sakit, obat-obatnya sudah cukup banyak, kemudian karantinanya sudah jalan, kemudian penanganan di hulu tadi tadi masker, cuci tangan, jaga jarak, tambah lagi kita persiapan vaksin sekarang ini. Ya. Jadi saya pikir semua lebih terintegrasi. Jadi kami berempat, Menko ini sesuai bidang kami bertemu seperti 2 malam lalu kami bertemu, apa yang kami bicarakan sharing di tempatnya Pak Muhajir, Pak Mahfud, saya, Pak Airlangga. Jadi saya pikir justru koordinasi ini yang paling penting, karena kalau koordinasi tidak bisa jalan, begitu kompleksnya masalah, itu juga jadi repot. Jadi saya sih melihat kita sangat optimis untuk ekonomi ke depan kita bagus. Karena ujung-ujungnya kita harus lapangan kerja. Baik. Jadi yang menarik tadi, Hasan, COVID bisa terkendali, akan tahun ada depan investasi tumbuh, ada vaksin, pertumbuhan investasi positif, koordinasi antar kementerian juga baik ya. Iya. Kita gali lagi nanti itu lebih jauh. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti saya juga akan ajukan pertanyaan yang sama untuk Pak Muhajir Effendi terkait dengan capaian di bidang PMK, Pak. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami segera kembali. Pada zaman Pak Jokowi Ma'ruf, Jokowi yang kedua, Ma'ruf yang pertama ini, masalah pendidikan kena dampak akibat COVID-19. Di mana dilaksanakan pendidikan daring. Nah, pendidikan daring ini tidak semua siswa bisa menikmati. Karena tidak semua siswa punya HP, punya kuota dan segalanya, ada sinyal dan segalanya. Yaitu sebenarnya kalau saya, pendidikan daring ini kurang pas untuk diterapkan di anak SMP. Seharusnya tetap berlangsung tapi setengah-setengah misalnya. Pemerintah membutuhkan suatu kebijakan yang agresif, ya. Kebijakan dalam arti menyiapkan suatu program atau pilot project, ya, pengembangan pendidikan, ya, dasar, menengah dan tinggi, ya, melalui pembelajaran laring dan daring supaya dipayungi juga, ya. Perlu ada pilot project, ya. Jadi pilot project pelaksanakan pembelajaran itu, ya. Jadi periode yang kedua ini dan di tahun pertama Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi akan menitikberatkan pada sumber daya manusia, ya. Dari organisasi profesi sendiri sangat berharap banyak terkait dengan guru penggerak, organisasi penggerak. Ini sangat bagus program ini, ya. Namun pada tataran implementasinya belum ada kenyataan di lapangan.
Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program khusus 4 Menko 1 Panggung, Dialog 1 Tahun Jokowi Ma'ruf. Dan Hasan, malam hari ini kita mungkin langsung saja mengucapkan selamat datang untuk Pak Mahfud MD. Terima kasih Pak sudah hadir, Menko Politik Bidang Hukum dan Keamanan. Ya, tadi kita sebelum jeda terhenti untuk menanyakan kepada Pak Muhadjir Effendi ya. Ya, mungkin kita ingin tahu apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah, capaian-capaian yang didapatkan oleh pemerintah dalam 1 tahun terakhir dalam bidang peningkatan sumber daya manusia di tengah kondisi pandemi ini. Mungkin kita persilakan kepada Pak Muhadjir. Terima kasih. Saya mohon ditampilkan slide tentang kerangka kerja pembangunan manusia Indonesia, program kerja PMK. Di situ merupakan kerangka ini biar memiliki pemahaman yang utuh terhadap program pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia, dan ini adalah merupakan terjemahan dari visi dan misi Presiden. Jadi di samping visi ada 9 misi yang nawacita, dan Kemenko PMK ada 3 yang menjadi titik pokok perhatian dari Kemenko PMK. Kemudian dari 3 itu diterjemahkan ke dalam lingkaran itu. Itu adalah siklus pembangunan manusia Indonesia, mulai dari yang hijau tua, ya, yang hijau tua itu adalah 1000 hari awal kehidupan, ya, yaitu 9 bulan sebagai dalam bentuk janin di dalam kandungan ibu dan 2 tahun di dalam susuan ibu. Kemudian mulai masuk balita, PAUD. Ya. PAUD ini pemerintah telah membangun lebih dari 52.000 PAUD dengan kerangka kerja program yaitu 1 desa 1 PAUD. Jadi angkanya secara persis, mohon maaf, ada 52.687 PAUD yang sudah dibangun untuk mengejar agar 1 desa 1 PAUD. Kemudian setelah itu mulai masuk SD yang ungu muda itu, SMP, kemudian yang ungu tua itu adalah SMA, SMK. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk intervensi ini? Sejak 5 tahun yang lalu, Bapak Presiden telah menginstruksikan kepada saya waktu itu Mendikbud untuk menggelontorkan Kartu Indonesia Pintar, program KIP. Ini adalah dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak itu tidak ada yang tidak bersekolah dan tidak ada yang gagal atau terhambat untuk memasuki jenjang pendidikan yang berikutnya. Jumlahnya total ada 22 juta lebih Kartu Indonesia Pintar ini, yang 19.800.000 itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sisanya di Kementerian Agama. Jadi bisa dibayangkan, jadi ada 22 juta lebih anak-anak Indonesia itu dijamin tidak akan terhenti di sekolahnya, terutama dari keluarga yang tidak mampu. Kalau yang sudah dapat KIP dari SD, kemudian mau masuk SMP, KIP terus. Jadi berlanjut. Kemudian nanti kalau dia sudah SMP masuk SMA, SMK, terus juga. Dan sekarang untuk periode kedua ini, Bapak Presiden sudah menginstruksikan ada kartu KIP kuliah. Yang kemarin sebetulnya kita alokasikan 700.000 untuk KIP kuliah. Tapi karena ada COVID, maka kemudian kita turunkan menjadi 200.000. Ini untuk memastikan bahwa keluarga yang tidak mampu khususnya, itu juga akan bisa menikmati pendidikan tinggi. Inilah cara pemerintah untuk memotong mata rantai kemiskinan. Jangan sampai ada terjadi kemiskinan baru, itu antara lain melalui jalur pendidikan, yaitu dengan memberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar itu. Tentu saja juga ada program-program yang lain. Kemudian mohon dilihat lagi putaran yang berikutnya, yang terakhir, yang ingin saya sampaikan. Dikembalikan slide tadi. Jadi ada kemudian di putaran itu ada yang warnanya kuning. Kita yang tadi Pak Menko Ekonomi sudah menyebutkan jumlahnya hampir sekitar 137 juta. 130 juta jiwa, dan itu kalau mereka nanti sudah tamat SMA, SMK dan kemudian perguruan tinggi, maka performansi angkatan kerja kita menjadi sangat bagus. Dan itulah makanya pentingnya lapangan kerja. Jadi tadi Pak Erlangga sudah menyampaikan ada 13 juta kita butuh angkatan kerja, karena sekarang ini yang nganggur sekitar 7 juta, ditambah yang kena PHK,
Dan kemudian yang kuning, warna kuning itu adalah mereka yang perguruan tinggi, itu juga akan masuk dunia kerja. Kemudian yang ungu tua itu juga akan masuk ke dunia kerja, yang masuk ke merah, bahkan ada juga yang SMP masuk ke dunia kerja. Baik. Jadi inilah kenapa investasi menjadi sangat penting. Pak Menko Marinvest menjadi bertanggung jawab untuk menyediakan 13 juta per tahun untuk angkatan kerja kita. Baik, Pak Dan Muhadjir, ini izin perlu, saya. makanya perlu undang-undang cipta kerja itu memang kuncinya di situ. Kita membangun angkat dunia kerja SDM ini percuma kalau kemudian setelah bagus, stunting kita atasi, TB kita atasi, dropout kita atasi, setelah jadi di merah nggak ada pekerjaan. Baik. Inilah menjadi problem kita. Terima kasih. Baik Pak Muhadjir, terima kasih itu tadi capaian-capaian di bidang PMK. Tentu saja kita juga ingin dengarkan, berikan kesempatan yang sama untuk Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang baru saja tiba nih ya Pak ya, dari Jogja Pak ya. Baik, Pak apa saja capaiannya di kementerian di bawah koordinasi Bapak? Polhukam itu bidangnya meliputi politik, hukum, dan keamanan. Ya. Nah, oleh sebab itu saya singkat-singkat saja. Kalau di bidang politik tentu kita menjaga stabilitas politik dan melaksanakan agenda-agenda konstitusi. Misalnya sekarang ini kita sedang berada dalam fase atau masa kampanye untuk pemilihan kepala daerah pilkada. Ini menarik perhatian masyarakat karena ini dilaksanakan di era situasi pandemi COVID-19. Tetapi memang kita tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan itu, karena kalau kita menunggu COVID selesai juga tidak ada yang tahu gitu, sehingga pemerintah kemudian bersama DPR dan KPU bersepakat ya pilkada itu dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, karena kalau ditunda lagi nanti punya konsekuensi di mana 207 kepala daerah termasuk di dalamnya 9 gubernur itu harus PLT dalam waktu yang tidak pasti. Oleh sebab itu kita utamakan perang atau penanggulangan terhadap COVID, tapi pilkada dilaksanakan di samping itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu satu di bidang politik. Kemudian di bidang hukum. Kalau hukum itu ada pembuatan hukum dan ada pelaksanaan hukum. Kalau pembuatan hukum relatif secara umum lancar, tetapi ada beberapa yang menyangkut undang-undang yang agak menjadi panas. Misalnya dulu muncul undang-undang haluan ideologi Pancasila yang ditolak keras oleh masyarakat, lalu kita selesaikan. Pemerintah mengambil inisiatif untuk memberi semacam DIM, daftar isian masalah, daftar inventarisasi masalah secara kumulatif, sehingga tidak satu-satu, lalu kita nyatakan pada saat itu secara ideologis kita memastikan bahwa Indonesia itu sudah melarang komunisme di Indonesia. Oleh sebab itu di dalam undang-undang itu lalu disebutkan bahwa jika bicara haluan ideologi Pancasila, maka kita harus mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Yang kedua, Pancasila yang final adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang selama ini kita semua menghafalkannya. Nah, di situ lalu kemudian reda. Yang ketiga soal Omnibus Law, ini dalam proses pembuatan juga. Omnibus Law ini sebenarnya menurut kami banyak disalahpahami saja sebenarnya, karena itu dasarnya sudah sangat jelas sekali bahwa yang sederhana saja Omnibus Law itu dulu proses perizinan untuk bekerja, untuk berinvestasi atau untuk menanam modal dan sebagainya itu sulit sekali dilaksanakan karena bukan kita tidak mau, tumpang tindih aturan. Sehingga banyak investor itu mau berinvestasi, nanti katanya ada syarat ini, ada syarat itu. Sesudah selesai 2 syarat nanti departemen lain, kementerian lain ada syarat itu lagi. Sesudah dikatakan dengan undang-undang sudah sesuai, tidak sesuai dengan kepres, tidak sesuai dengan perpres gitu. Macam-macam. Sehingga lalu ada Omnibus Law itu.
Nah, tetapi karena memang situasi politiknya sekarang memang sedang diwarnai oleh banyak hoax gitu ya, maka yang beredar di luar tentang Omnibus Law itu hal-hal yang sebenarnya banyak yang tidak ada di dalam undang-undang itu. Kalau undang-undangnya itu sendiri kan bagus sebenarnya. Baik. Ketika kita konfrontasikan ini masalahnya, memang tidak dijawab lagi, tetapi yang beredar tetap saja yang hoax gitu. Nah itu Saya bagian kalau gitu penegakan sekaligus hukum. ingin menyambung hal itu, Pak Mahfud. Ya. Saya ingin menyambung ke Pak Erlangga Oke. terkait dengan Omnibus Law dan juga Undang-Undang Cipta Kerja jadi salah satu di antaranya. Ini kemudian ada yang berpikiran begitu ya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai hanya menguntungkan atau bermanfaat bagi salah satu pihak, misalnya pengusaha begitu. Bahkan ada juga yang menyebut ini pesanan pengusaha begitu. Bagaimana pemerintah menjawab hal ini, Pak? Sebetulnya apa tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang jadi kontroversi di tengah masyarakat? Pertama kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini utamanya karena masalah bagaimana kita menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang belum bisa bekerja. Nah jumlahnya itu masif. Tahun ini 13,4 juta dan di tahun sebelumnya hampir sekitar 7 juta setiap tahun. Kalau kita menggunakan pertumbuhan seperti pasca reformasi, pertumbuhan antara 5-6%. 5-6% itu rule of thumb-nya itu hanya bisa menyediakan 2,5 juta tahun, 2,5 juta per tahun. Sedangkan kita punya lulusan yang fresh graduate 2,9. Berarti masih ada 400.000 yang nggak bisa kerja plus 6,9 yang setiap tahun tidak bisa masuk kerja. Ya. Sehingga kita harus ada cara yang berbeda. Nah cara yang berbeda tadi disampaikan, kemarin ada survei kompleksitas regulasi di Indonesia yang Indonesia nomor 1. Jadi termasuk bangsa yang perizinannya paling rumit. Kalau nomor 1 artinya jelek, Pak? Nomor 1 artinya terburuk. Oh, terburuk. Bukan paling bagus gitu? Ya, bukan yang baik itu nomor 1-nya. Nah kemudian tujuan dari Omnibus Law ini adalah menghapus obesitas regulasi atau hiperregulasi. Sebagai contoh, di Singapura untuk mendirikan PT cukup modal $1. Sebelumnya kita di Indonesia membentuk PT minimal 50 juta. Jadi mereka yang usaha kecil dan menengah sulit untuk bikin PT karena dasarnya ya harus punya mulainya 50 juta. Nah dengan Undang-Undang Cipta Kerja batasan itu tidak ada. Dan kemudian bisa membuat PT sendirian. Kemudian untuk UMKM itu cukup pendaftaran. Kalau dulu mesti SIUP, TDP dan sebagainya. Sehingga lebih banyak yang informal daripada formal. Nah ini negara formal. 64 juta yang resmi itu kurang dari 20%. Sehingga kita mau transformasi dari yang informal menjadi formal sehingga program pemerintah bisa berjalan. Tadi pertanyaannya gimana tadi, Hasan? Jadi kesimpulannya Undang-Undang Cipta Kerja menguntungkan siapa, Pak? Menguntungkan kepada rakyat, pro rakyat. Karena sebelumnya memudahkan kelompok yang sudah punya uang itu untuk memperoleh perizinan. Karena mendapatkan izin itu mahal dan lama dan waktunya tidak jelas. Misalnya minta di wilayah Kalimantan dan Sumatera atau Papua untuk sektor yang sama, lamanya bisa beda. Nah dengan adanya Omnibus Law ini, obesitas dipotong, berarti titik-titik yang bisa untuk pungli itu bisa dihilangkan. Ya. Kemudian undang-undang ini anti korupsi dan keberpihakan kepada rakyat gampang mendapatkan izin. Ya, kalau sehingga bisnis tidak dimonopoli oleh yang besar saja. Iya, kalau melihat penjelasan tadi ini kan sebetulnya untuk rakyat, keberpihakan kepada rakyat, tapi kemudian ada beberapa atau banyak penolakan. Salah satu yang dikritisi adalah dinilai ruang bicara dari publik itu kurang, lalu kemudian komunikasinya kepada publik juga barangkali kurang maksimal. Apakah karena itu, Pak, penyebabnya? Pertama, kalau kita lihat undang-undang ini diproses melalui DPR. Yang kedua, undang-undang ini dimasukkan dalam alam demokrasi. Sehingga demokrasi itu berproses di DPR. Dan di DPR itu sudah dimasukkan
Presiden mengirim Supres tanggal 7 Februari, kami ketemu pimpinan DPR kalau nggak salah tanggal 12 Februari, dan antara 12 sampai pembahasan pertama itu sudah diliput media. Sehingga tanggal bulan April baru dibahas di DPR, dan hampir semua fraksi mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan siapapun, termasuk dengan kelompok pekerja. Dan media tidak dilarang untuk memberikan komentar apapun, tetapi keputusan DPR adalah keputusan politik. Jadi artinya keputusan itu mengikut pada tata tertib dan regulasi yang ada. Nah dengan demikian begitu itu diputus itu adalah keputusan politik. Tentu masukan diterima, tetapi tentu yang masuk di dalam undang-undang adalah hasil kesepakatan bersama antar fraksi yang di DPR dan pemerintah. Baik. Oleh karena itu undang-undang yang diajukan awal dan yang diketok oleh DPR itu banyak perbaikan. Itu sebabnya halamannya Baik, berubah terkait dengan undang-undang. Jadi kita tidak perlu terpaku dengan halaman, karena halaman itu tergantung pada jenis kertas, A4, F4, jenis font, Romawi apa non Romawi, plus Jadi nanti ada fontnya 12 atau 14. Kalau saya lihat Pak pidatonya Pak Luhut fontnya 14, karena usianya sudah senior. Hasan nih biasanya pasti punya informasi-informasi tersembunyi nih yang kita barangkali nggak tahu, dan boleh loh ditanyakan di sini gitu. Terkait dengan Menko kita hadir. Cipta Kerja yang kontroversial di publik, saya ingin bertanya kepada Pak Mahfud. Ya, apa yang menjadi pertimbangan pemerintah ketika ada rancangan undang-undang kontroversial, ada yang ditunda, ada yang dihentikan, tapi ada yang dilanjutkan. Itu kira-kira apa yang menjadi pertimbangan pemerintah? Yang ditunda itu satu ya, RUU HIP. Karena pemerintah dengan DPR berbeda pandangannya. Nah kalau seperti Omnibus Law kan sama, gitu. Aspirasi terus ditampung. Ini pemerintah, DPR, kemudian rakyat itu harus ketemu kan. Nah tingkat ketemu itu pada akhirnya keputusan politik di situ. Nah itu aja sebenarnya kalau soal yang ditunda, dilanjutkan dan sebagainya. Dan harus ingat ini kan yang ramai undang-undang, yang diselesaikan kan banyak sekali undang-undang pada tahun ini. Yang ramai kan hanya 2 ya, RUU HIP kita tunda dengan pembanding, lalu Omnibus Law kita tidak tunda. Cuma memang itu menjadi sangat ramai dan ya tinggal diundangkan sebenarnya. Omnibus Law tidak ditunda, tapi ada kesannya seperti diburu-buru gitu. Nanti Pak Mahfud bisa jawab Pak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami, dialog ini akan segera kembali sesaat lagi. 1 tahun Pak Jokowi dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf, kita sangat berapresiasi dengan program-programnya yang saat ini dikeluarkan oleh kebijakan beliau. Saya rasa kebijakan-kebijakan yang beliau deliver kepada masyarakat sudah cukup merangkul semua kepentingan. Bagi dunia pengusaha saya rasa ini sangat baik ya, dan mendukung kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha. Ekonomi di Indonesia kita ngelihat ada pertumbuhan ya, walaupun di tengah badai Covid masih sempat berjaya. Apalagi ada kemudahan. Mudah-mudahan dengan adanya UU Ciptaker ini bisa menarik investasi gitu. Artinya ada roda ekonomi yang mulai berputar, walaupun di bidang mikro juga harus kita tingkatkan lagi. Pemerintah Jokowi terhadap peringanan untuk beban hutang yang dilakukan oleh teman-teman pengusaha di perbankan. Itu satu. Kemudian kebijakan pelonggaran terhadap aktivitas UMKM dan peminjaman lunak UMKM untuk sektor perbankan. Ini merupakan sebuah suntikan spirit berbisnis yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Saya merasa perekonomian Indonesia ini sedikit terbantu dengan adanya program prakerja dari pemerintah seperti yang saya rasakan saat ini. Sejauh ini yang kami lihat adalah sistem perekonomian baik-baik saja, walaupun bisa dikatakan tidak ada masalah. Tapi sejauh ini penanganan pemerintah kita sudah cukup baik. Mungkin perlu ditingkatkan lagi. Ingat pesan Ibu, tetap pakai masker,
cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program khusus TVRI 4 Menko 1 Panggung Dialog 1 Tahun Jokowi Ma'ruf. Dan Hasan, kalau kita bicara soal tadi kan capaian sudah dijelaskan oleh 4 Menko kita ya. Lalu yang menarik mungkin ada catatan khusus dari Hasan mengenai capaian-capaian terutama di bidang Polhukam. Iya, kalau yang paling sering jadi berita, capaian-capaian di bidang Polhukam misalnya penangkapan Joko Chandra. Ya. Itu beritanya besar sekali. Ada juga ekstradisi Maria Lumowa dari Eropa ke Indonesia. Kemudian ada juga mungkin setelah proses hukum tahun ya, melarikan diri ya. Ada juga proses hukum terhadap Jaksa Pinangki. Ya. Dan ini sangat kasus hukum Jiwasraya yang betul-betul transparan dan terbuka ke publik. Tapi mungkin kita bisa lihat capaian-capaian dalam bidang Polhukam. Ya, itu tadi capaian-capaian di bidang Polhukam. Saya kembali ke Pak Mahfud dulu sebelum ke Pak Luhut nanti ya. Hasan ada pertanyaan setelah buat ini Pak Luhut ya. Ke Pak Luhut. Pertanyaan pamungkas. Ya, Pak Menko tadi mungkin bisa dijawab. Meskipun ada beberapa rancangan undang-undang yang ditunda, ada juga yang tetap dilanjutkan seperti Omnibus Law. Tapi ada kesan yang ditangkap publik, kenapa Pak kok diburu-buru begitu? Buru-buru maksudnya? Ya. Yang mana yang buru-buru? Yang Omnibus Law, Pak. Omnibus Law, baik. Kita masih bicara soal soal pembuatan hukum. Hukum itu kan ada dua, satu pembuatan, dua penegakan. Tadi yang Anda tayangkan itu soal penegakan. Ya. Baik, jadi sebenarnya Omnibus Law itu tidak buru-buru juga. Tadi Pak Erlangga itu kan sudah menjelaskan Februari sudah masuk. Anda bayangkan sudah dibahas 8 bulan di DPR saja. Sementara di pemerintah itu kan sebelum itu pemerintah sudah sering bicara Omnibus Law, tapi tanggal 20 Oktober saat Presiden dilantik itu kan sudah selalu menyebut Omnibus Law. Artinya pembahasannya sebenarnya udah setahun sampai sekarang ini kalau dilihat dari rencana Presiden sampai pembahasan di DPR. Jadi kalau dibilang buru-buru tidak juga. Dan ingat ya, saya selalu mengatakan aspirasi dari serikat pekerja, dari buruh itu selalu kita tampung kok. Ada sekian banyak, semua kita tampung. Taruhlah ada dua kelompok lah, ada beberapa organisasi serikat buruh yang menolak, ada yang mendukung. Semuanya kita tampung, semua kita undang dalam forum yang berbeda. Masing-masing itu di kantor saya saja tidak kurang dari 3 kali, dan usulnya konkret ditampung lalu dibahas bersama mereka, gitu. Tapi kalau mereka tetap ngotot, tidak mau ketemu di jalan kompromi, kan susah juga. Ya diserahkan aja ke DPR. Nanti kan DPR yang memutuskan, kan sesuatu harus diputuskan sebenarnya. Nah itu, dan sudah banyak sekali sebenarnya perbaikan-perbaikan sesuai masukan-masukan dari masyarakat, dari kelompok buruh, terutama misalnya yang saya ada di dalamnya itu perguruan tinggi, ya. Pendidikan itu kan semula dikesankan ada ini pendidikannya mau dikomersialkan, mau dianggap lembaga usaha. Rame rektor-rektor kirim WA ke saya, ada Pergubi, Persatuan Guru Besar Indonesia juga kirim surat, itu akhirnya dikeluarkan. Artinya kan aspiratif sebenarnya, apa yang dikatakan oleh masyarakat ya kita jadi ini respons. sekaligus mengklarifikasi Pak, bahwa informasi yang simpang siur di tengah masyarakat bahwa ruang aspirasi publik itu tidak terbuka, ternyata kan sebetulnya terbuka dan transparan begitu ya Pak ya. Prosesnya sudah sangat panjang dan lama. Iya, baik.
Pak Luhut. Saya punya pertanyaan buat Pak Luhut. Ada 2 pertanyaan mungkin sekalian aja Pak. Ya, pertanyaan pertama, kalau sekarang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan, kira-kira kita butuh berapa lama Pak menunggu efeknya itu berasa Pak untuk penciptaan lapangan kerja? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, itu kan Bapak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, tapi katanya dapat tugas ngurus vaksin juga Pak. Bagaimana perkembangan vaksin ini di Indonesia sekarang dan bagaimana kapan kita bisa mencobanya gitu? Sebenarnya dampak dari Omnibus Law ini itu gaungnya itu udah lama ke investor dalam negeri maupun luar negeri. Karena mereka nyadarin dan kita semua tahu sembrautnya peraturan itu, tumpang tindihnya peraturan itu. Jadi kerja kerasnya Pak Airlangga, Pak Mahfud dan semua teman-teman Pak Muhadjir itu memang diperlukan. Ya kalau bilang ada yang belum sempurna, mungkin cucu saya juga ngeritik. Kenapa nggak bikin website opung gitu, supaya orang lihat gitu. Sekarang kami dengarin masukan itu, dibuat oleh Pak Airlangga, Pak Mahfud sekarang website untuk itu. Untuk sekarang turunannya, itu supaya orang bisa lihat, bisa masuk lagi memberikan kritik. Tapi seperti katakan Pak Mahfud, kita nggak tahu berapa puluh kali masukan yang udah berunding itu. Ya enggak mungkin lah semua juga orang maunya dia. Kita kan melihat lebih kacamata yang lebih luas. Tidak mungkin pemerintah itu memberikan yang jelek kepada rakyatnya, enggak mungkin itu. Dan tidak mungkin pemerintah itu tidak membuat peraturan supaya lapangan kerja tercipta keseimbangan antara investor dan keseimbangan untuk buruh dan seterusnya. Nah, kalau Anda tanya tadi, Hasan tanya mau berapa lama? Ya saya pikir sekarang aja udah mulai. Tadi baru sebelum pulang tadi dari IDFC, si Anu bilang sama saya, dia bilang tadi dia interview di salah satu TV juga, dia bilang kami nggak kebayang betapa Indonesia begitu maju. Misalnya di Amerika disampaikan, itu kalau suatu perusahaan bangkrut, yang diurus pertama adalah bondholdernya. Di Indonesia yang diurus pertama adalah buruhnya. Dia bilang kalian lebih maju dari kami gitu. Dan ini satu statement yang luar biasa. Jadi dia bilang kami mau investasi Indonesia aja. Tadi sudah ada komitmen-komitmen mereka yang langsung mereka akan kita eksekusi. Dan saya lapor presiden tadi per telepon dan kita mau jalan gitu. Jadi kalau tadi Hasan tanya berapa lama, sekarang udah jalan. Tapi buahnya ini Anda akan lihat mengalir lebih banyak lagi. Saya kira dalam beberapa bulan ke depan. Seperti saya katakan tadi sama Adam, saya bilang, kenapa kamu nggak segera relokasi aja industri-industri yang kau pikir aman untuk kau investasi di Indonesia? Karena kami ini bukan jadi negara superpower saingan kamu. Ya. Jadi kau punya investasi akan aman dengan peraturan seperti ini. Dia bilang, wah masuk akal gitu. Jadi saya ingin sampaikan sama Hasan, ya mereka teman-teman semua ini udah kerja keras. Kalaupun ada yang kurang sana sini kan masih bisa kita perbaikin, kita lengkapin di PP, di peraturan menteri, Pak Luhut, dan di Perpres. Negara-negara lain nggak merasa terancam dengan ada terobosan ini di Indonesia? Ya tadi saya bilang sama Adam, saya bilang kami itu tidak akan jadi superpower, yang akan menjadi saingan kalian. Dia bilang saya terbang tadi ke Patimban, saya nggak kebayang katanya ada sama tim dari perdagangan. Dia bilang Indonesia sudah begitu maju. Dia bilang memang maju sekali. Dia bilang kalian bisa jadi gede sekali. Saya bilang jangan lupa Cina, kemudian India, Amerika sudah di Indonesia. Indonesia itu nomor 4, bukan negara miskin Indonesia. Kita punya semua. Sekarang kita hilirisasi. Nah, kau masuklah di hilirisasi itu juga. Ya, jadi itu seperti yang saya katakan tadi bahwa ya kita sih maju sekali. Nah, soal vaksin. Vaksin ini kita kan harus segera, Presiden minta supaya segera kita vaksin rakyat kita. Nah ini sekarang proses jalan, saya kira keputusan-keputusan oleh Pak Airlangga juga di dalam komite sudah kita lakukan. Memang vaksin sudah mau datang ini, saya kira sudah diberikan tanda tangan, paymentnya sudah dibayarkan, kalau sudah clear $60 juta sudah jalan. Nah tapi masalahnya sekarang, Presiden mau kita harus patuh terhadap syarat-syarat untuk emergency use authorization. Itu ada di BP POM kita. Jadi pemerintah itu sangat betul-betul ingin keamanan. Jadi jangan orang pikir ini kita mau enggak. Semua prosedur yang ada itu dilalui. Jadi
kapan kita tadinya kami berpikir para pembantu presiden ini ya kita udah ada barangnya, November kita suntik aja gitu. Ternyata tidak sederhana itu. Ya kita akuin. Kita juga tidak malu ngakuin bahwa kita kurang paham. Awal tahun depan kita akan merasakan itu. Saya terus terang sekarang tidak berani berandai-andai lagi, karena saya terus terang nanti Ibu Penny yang BP POM yang memutuskan, karena dia FDA-nya kita. Jadi kita harus patuh. Presiden saja mengatakan kita harus mengikuti aturan yang ada. Jadi kita Itagi juga, saya bicara dengan Itagi, profesor-profesor senior kita juga memberikan advice seperti itu. Jadi kami tidak akan pernah melanggar aturan. Tapi vaksin oleh Presiden sudah ada. Beliau sudah bicara dengan Abu Dhabi G42, karena G42 itu kerjasama dengan Sinovac. Jadi itu vaksinnya sudah siap. Dan sudah juga dibayar Pak first cost-nya, dan itu tinggal saya kira nanti pengiriman ke Indonesia. Mungkin kita bisa bertanya kepada Pak Muhadjir. Pak Muhadjir, ketika nanti investasi datang, lapangan kerja tersedia, tapi seberapa siap SDM kita untuk masuk ke sana? Jangan-jangan lapangan kerjanya ada, tapi sumber daya manusia kita tidak siap untuk masuk ke sana. Ya, Mas Hasan, saya ingin sampaikan bahwa Omnibus Law itu sebetulnya bukan gagasan presiden yang tahu-tahu muncul. Jadi ini adalah merupakan serangkaian dari rencana besar dari presiden sejak periode awal. Jadi periode awal presiden itu di samping infrastruktur itu lebih menekankan kepada pembangunan SDM. Tadi sudah saya sampaikan, mulai dari 1000 hari awal kehidupan presiden meminta stunting dari target dari 30% lebih, nanti 2024 hanya 14% stunting misalnya. Kemudian untuk bergeser ke, di situ ada gizi buruk, kemudian kesehatan reproduksi dan seterusnya, intervensinya banyak itu yang sudah kita lakukan 5 tahun terakhir. Kemudian pada PAUD tadi itu saya sampaikan, kemudian membangun PAUD besar-besaran, satu desa satu PAUD, sekarang sudah 52.000 dari sekitar 75.000 desa, jadi harus kita kejar sampai tuntas. Kemudian bergeser ke menghindari drop out. Karena itu tadi ada program KIP, sekarang sudah masuk lagi KIP kuliah. Ya. Itu semua kan dalam rangka untuk membangun SDM. Kemudian SMA, SMK, itu kurikulumnya dirubah sangat drastis. Dari yang semula adalah supply driven, menjadi demand driven. Jadi kurikulum SMK dan SMA itu sekarang yang bikin bukan negara, tetapi dunia usaha dan dunia industri. Dia mau apa, lulusan nanti akan seperti apa, itu kita serahkan mereka yang nyusun. Kita hanya intervensi 30% saja, itu seperti Pancasila, agama, itu aja. Tapi untuk yang mata kuliah inti, yang nanti akan disiapkan mereka masuk dunia kerja, itu DUDI yang menyusunkan, dunia usaha dan dunia industri. Nah kemudian kita siapkan betul-betul sebaik-baiknya gitu. Nah sekarang kalau sudah kita siapkan bagus, kalau nggak ada lapangan kerja gimana? Karena itulah saya sebagai Menko PMK yang paling berkepentingan, ya walaupun yang kerja keras itu Pak Erlangga, Pak Mahfud dan Pak Luhut, tapi sebetulnya ini yang berkepentingan saya gitu. Ketika setelah kita produk kita usahakan berhasil bagus, SDM kita itu kemudian yang menyiapkan lapangan kerja 3 Menko ini. Tadi Pak Erlangga menyebut ada sekarang 137 juta angkatan kerja, 7 juta nganggur. Kemudian disusul 2.900.000 per tahun. Dan itu ingat, kita akan memasuki bonus demografi. Puncaknya tahun 2030-2035. Itu artinya apa? Kita angkatan kerja kita semakin lama kan semakin banyak. Berarti butuh lapangan kerja juga banyak. Dan banyak tidak cukup, harus berkualitas. Betul. Karena angkatan pekerja produktif, kalau tidak bekerja di lapangan kerja yang produktif, penghasilannya tidak produktif. Ingat kalau kita gagal memanfaatkan momentum bonus demografi, itu yang kita panen bukan bonus, tapi malah petaka demografi. Dan itu kita akan terjebak, kita akan berusaha untuk melompat keluar dari zona middle income trap, jebakan penghasilan menengah, bisa gagal kalau kita tidak bisa menyiapkan lapangan kerja yang cukup dengan kualitas yang memadai sesuai dengan kualitas angkatan kerja kita. Dan inilah yang sebetulnya persoalannya. Jadi harus diingat ya, Omnibus Law ini dalam konteks jangka panjang itu terobosan yang luar biasa besar dari Presiden. Mimpi kita adalah mimpi Indonesia Emas 2045. Kalau sampai ini kita gagal menyiapkan lapangan kerja,
yang berkualitas dengan jumlah yang cukup, kita tidak akan bisa memanen demografi yang ada dalam malapetaka demografi. Kenapa? Karena mereka setelah jadi usia produktif kan masuk usia tua. Ya. Kita akan segera masuk aging population. Jadi penduduk berusia tua yang dia tidak produktif dan dia akan mengharapkan bantuan-bantuan dari mereka yang produktif. Sementara yang produktif sudah selesai, sudah mulai susut. Dan ini akan menjadi tanggungan negara, tanggungan kita menjadi sangat berat. Ya. Jadi harus perhatikan betul itu. Jadi kalau bonus demografi ini gagal, karena kita gagal menyiapkan lapangan kerja yang memadai dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang bagus, itu kita tidak akan, itu sangat menjadi ancaman kita untuk menjadi bangsa yang maju itu. Iya, Pak Muhadjir, pertanyaan berikutnya, kualitas pendidikan kita ini di tengah pandemi COVID-19 kan tentu saja tidak bisa berjalan ideal seperti tidak ada pandemi begitu. Apakah ada evaluasi khusus Pak terkait dengan metode pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini dan apakah itu juga masih akan diteruskan di tahun depan? Tentu saja target-target kualitatif di sektor pendidikan pasti harus terkoreksi ya, pasti terkoreksi. Kita belum melakukan penelitian yang cukup komprehensif, tetapi bisa kita pastikan akan terjadi penurunan. Ya. Dan itu akibat dari proses-proses yang terhambat. Tetapi harus diingat bahwa juga ada, di balik itu ada hikmah itu. Karena kita kemudian mempercepat masuk ke industri 4.0. Ya. Sekarang kita rapat tidak perlu ketemu, cukup dengan melalui online, melalui virtual, itu kan sebetulnya sudah kita rancang. Bahkan sebetulnya kita juga sudah ada rencana digitalisasi sekolah. Dengan digitalisasi sekolah itu kita sudah punya platform untuk pelajaran virtual melalui rumah belajar. Ya. Kemudian beberapa sekolah terutama wilayah 3T sudah kita beri fasilitas untuk mengakses itu. Tetapi tidak kita sangka bahwa ternyata itu harus cepat dilakukan. Ya. Jadi sebetulnya ada hikmah di balik itu. Termasuk sektor kesehatan. Sektor kesehatan kalau bisa ditampilkan slide, izin, bisa? Misalnya kita mengalami lompatan besar-besaran itu. Ya. Ini data saya, ya, perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan itu, misalnya untuk rumah sakit rujukan, itu per April 2020 itu hanya 429. Sekarang per Oktober ini jumlahnya 835 rumah sakit. Berarti ada kenaikan 94% lebih. Kemudian untuk jumlah tempat tidur dari 6.224 sekarang naik 20.386. Berarti naik 327,53%. Kemudian jumlah ventilator misalnya dari 1.228 ya, ventilator sekarang ada 9.138, berarti naik 744%. Kemudian lab itu semula hanya 46 laboratorium untuk uji tes spesimen ya. Yang ini biasanya untuk TB dulu, untuk TBC. Tapi sekarang jumlahnya jadi 377 lab. Berarti ada kenaikan 819,56%. Jadi ada terobosan besar-besaran di sektor kesehatan. Ya. Dan saya akan hitung dulu nanti, pasti juga akan terjadi terobosan besar-besaran di sektor pendidikan. Jadi artinya kendati ada pandemi COVID-19, ada terobosan lain ya. Hikmahnya itu ya Pak ya? Kita bisa, seperti pesan Presiden, kita harus memanfaatkan momentum yang tidak bagus musibah ini untuk kepentingan yang lebih baik. Baik, Bapak-Bapak, kita harus jeda iklan terlebih dahulu dan Hasan nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Kita akan bicarakan mengenai pemerintah dan arah masa depan Indonesia. Karena ini kan baru tahun pertama ya, masih ada 4 tahun berikutnya lagi. Tetaplah bersama kami segera kembali. Harapan saya untuk ke depannya nanti agar ditingkatkan lagi kinerjanya itu, harusnya itu pemerintah juga harus mendengar aspirasi rakyatnya sendiri. Nah, untuk keamanan politiknya sih saya sudah melihat dari kinerja menterinya juga. Nah, dari menterinya juga kan itu sudah gencar-gencar melakukan kerjasama tuh berbagai pemerintah juga, dari luar negeri, terus dari dalam negeri juga. Nah, mungkin sudah saya lihat sih sudah bagus sih. Kalau keamanan manis stabil. Stabil ya? Iya. Oke, mungkin harapan Bapak seperti harapan ke depannya lebih bagus dan bekerja sama yang nganggur-nganggur tolong diperhatikan.
Kalau untuk saya sih kayaknya untuk pembangunan lumayan ada kemajuan sih, ya kan. Cuman ya ini selama pandemi ini kurang ada gimana ya, bantuannya kayaknya kurang menyasar ke yang tepat gitu, tepat sasaran. Kesejahteraan namanya saya tadinya dagang di sini ya, selama pandemi ini nggak bisa dagang ya susah juga. Ada penurunan drastis. Pembangunan bagus, infrastrukturnya maju juga ya. Banyak tol-tol yang di Bali itu katanya udah jadi ya. Terus apa ya? Sertifikat. Nah, saya urus sertifikat. Sertifikat tuh bener-bener pemutihan. Jadi udah nggak ada pembayaran pungli-pungli itu udah nggak ada. Soalnya transportasi udah maju. Terus wisata sekarang sudah banyak. Contohnya di kampung-kampung, soalnya saya tinggal di kampung kan. Ya mantap lah. Infrastrukturnya, jalan-jalannya ke desa-desa udah bagus. Ya kecederaan sih ya mending lah, udah perbaikan meskipun ada beberapa penolakan undang-undang, nah itu mungkin mesti dikaji lagi itu, terutama undang-undang Omnibus Law yang banyak yang menolak. Untuk pembangunan sih kalau bisa dilanjutin lagi. Ya, Anda kembali bersama kami dalam program khusus TVRI 4 Menko 1 Panggung 1 tahun Jokowi Ma'ruf. Hasan, tadi menarik ya suara masyarakat. Iya. Tadi menyampaikan bahwa pembangunan meningkat. Mereka optimis. Optimis begitu ke depan, meskipun ada catatan sedikit tadi misalnya soal bantuan yang dirasa mungkin kurang tepat sasaran. Kira-kira menurut Hasan, padahal kan tadi dijelaskan sebetulnya semua sudah terencana dengan baik. Iya. Saya justru ingin bertanya kepada 4 Menko yang ada di hadapan kita, mumpung ini kesempatan yang sangat langka kepada keempat-empatnya. Kalau di sini kita lihat kan sangat kompak. Ada yang menyediakan sumber daya manusia, ada yang menyediakan investasi, menyediakan lapangan kerja, ada yang menyediakan stabilitas politik. Agar semua itu bisa berjalan. Tapi kita pengen nanya lebih dalam lagi. Di menteri-menteri di bawah koordinasi masing-masing itu kompak juga nggak sih? Kalau dari skala 1 sampai 10 sekompak apa, Pak? Kabinet hari ini di bawah Menko masing-masing. Ada nggak yang biasanya ada rumors misalnya nggak pernah hadir kalau diundang Menko gitu, masih ada nggak sih Pak gitu? Jadi ini tadi reaksinya ketiga Menko kita yang sini tersenyum, tapi Pak Erlangga pikir. Jadi kita artikan senyum mereka masing-masing seperti apa. Kalau sekarang kompak, kami kan sekarang dengan pandemi COVID bisa dengan daring, online. Jadi rapat Fitcon bisa, kalau di kantor Kemenko Perekonomian, ya kita juga ada semacam meeting di luar kota. Kalau sekarang ya Pak, kalau kemarin Pak, kenapa? Kompak juga kan? Tadi Bapak menyebut kalau sekarang kompak. Sekarang ini kan 1 tahun Pak. Kemarin. Kalau tahun yang lalu kan kita portofolionya beda. Jadi berbeda. Dan kemarin kita juga ada di Bintan sama Pak Luhut sama Menko-Menko ini kan kumpul juga. Jadi selain kita rapat di ibu kota, kita juga memberi suntikan untuk daerah-daerah yang butuh kita beri penguatan. Seperti kemarin Bali, Bintan. Dengan demikian sebetulnya bukan isu. Masalah dalam kebijakan didiskusikan itu biasa. Ya baik. Ya. Kalau Pak Luhut Menko gimana, lain Pak? boleh menanggapi Pak Luhut. Ya kalau saya rasakan sekarang nih, kalau saya bilang ya mungkin sangat kompak ya. Sangat kompak ya Pak. Jadi mungkin belajar daripada kabinet pertama, sekarang saya lihat menteri-menterinya, teman-teman ini semua sangat kooperatif. Jadi penyelesaian masalah itu cepat sekali, satu. Yang kedua, dengan daring tadi, dengan webinar ini, itu juga merupakan satu proses pengambilan keputusan yang cepat. Apa yang bikin kompak Pak sekarang? Saya kira Presiden makin memberikan arahan yang lebih jelas, lebih ketat, lebih tajam. Yang kedua, saya pikir pilihan Presiden kemarin reshuffle juga mungkin pas. Nah yang ketiga, saya pikir karena COVID, kita juga jadi lebih dekat. Lebih menyatu. Ya, jadi boleh saya lihat yang dibilang Pak? Pak Erlangga tadi, itu benar, kami sering sekarang para Menko ini, kami duduk bertukar pikiran segala macam, kita kan juga ya ada otaknya juga lah, bodoh amat juga. Jadi pastilah ada angle-angle yang kita tadi lihat, kita diskusikan. Ada yang misalnya besok malam Pak Mahfud bilang, Pak Luhut kita hadir di sini, tidak boleh diwakilin, seperti itu ya kita hadir. Jadi saya kira itu proses-proses pengambilan keputusan
yang mungkin tidak ada pada waktu-waktu yang lalu. Sekarang saya lihat kita jauh lebih, karena lebih cepat. Waktu nih kita berpacu dengan waktu. Jadi semua kita lakukan dengan baik. Dan saya tadi senang apa yang dibilang Pak Pak Muhadjir mengenai bonus demografi. Jadi ingat yang adik-adik yang sekarang demonstrasi itu kita menyiapkan untuk masa depan Anda. Kalau tidak bagus sekarang, nanti 15 tahun lagi itu Anda akan menghadapi malapetaka. Jadi kami punya tanggung jawab sekarang. Presiden betul-betul menyiapkan untuk generasi yang akan datang. Saya mesti katakan hilirisasi misalnya. Apa yang dibuat tadi oleh Presiden, bikin hilirisasi yang sudah 5 sekarang kita ada hilirisasi, mulai dari nikel, boksit, kemudian koper, kemudian tadi palm oil, kemudian juga sekarang ini dengan gas sertifikasi. Ya. Ini kan tidak pernah dari berpuluh-puluh tahun. Sekarang paling tidak 5 dan Presiden merintahkan kemarin untuk mengintegrasikan semua itu menjadi industri. Ini lapangan kerja. Tapi kalau tadi tidak ada omnibus law, orang nggak akan masuk di sini, tidak akan tercipta lapangan kerja ini. Ya, baik. Jadi itu yang jadi penting sekali. Nah tadi yang dibilang Anda tanya kepada Pak Muhadjir, ya tadi pendidikan beliau yang paling berkepentingan pendidikan. Jadi betul-betul kita buat terintegrasi. Jadi biar saya tambahkan Pak Airlangga sudah menyiapkan semua tadi ketentuan-ketentuan itu. Pak Mahfud tadi membantu dalam soal hukumnya, kami tadi menarik investasinya, jadi semua pekerjaan itu terintegrasi. Jadi itu saya kira yang menurut hebat saya sekarang, dan Presidennya, bos kami, berani mengambil keputusan dan berani tanggung jawab karena melihat kita ini semua kerja, dan ini saya kira membuat nyaman kepada pembantu-pembantu Presiden bahwa Presiden itu Presiden yang tegas dan berani membuat keputusan. Tidak ada keraguan-keraguan sama sekali. Karena kepentingan nasional. Ya, jadi ini mungkin sudah mewakili ya jawaban dari Pak Mahfud dan juga Pak Muhadjir bahwa ini sekarang kan terlihatnya kompak, begitu kinerja semakin baik, dan Presiden juga sepertinya sudah cukup puas begitu ya dengan kinerja para menteri. Untuk apa yang dilakukan mungkin untuk menjaga stabilitas politik, demokrasi, fokus ke depan biar nggak dari dibilang represif, Pak Mahfud? Ya, jadi begini, waktu Presiden memilih menteri, kemudian melantik kabinet, itu kan pesan yang sampai kepada publik dan ditekankan kepada kita masing-masing bahwa tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden dan wakil presiden. Nah, oleh sebab itu sekarang kesan-kesan bahwa kementerian itu adalah satu kerajaan sendiri itu kan sudah tidak ada. Kami ini kompak lah, misalnya saya ini bisa berempat kayak gini, ini kita sering makan malam juga bersama kami berempat, bukan hanya di sini gitu. Bicara lintas sektoral itu, apa yang harus dikerjakan, itu satu. Tapi kalau tadi pertanyaannya apa yang akan kita lakukan ke depan, kalau dalam bentuk dalam bidang hukum maksudnya, itu sudah ada prolegnas sebenarnya. Prolegnas itu satu program legislasi nasional di mana hukum-hukum yang akan dibuat selama 5 tahun itu sudah disepakati di awal. Sehingga sebenarnya tidak bisa kalau ada orang mengatakan loh kok hukumnya tiba-tiba lahir, enggak. Jadi mengacu ke situ ya Pak? Iya, sudah ada prolegnas. Jadi siapa yang punya kepentingan terhadap hukum tertentu mulai sekarang lihat prolegnas saja. Jadi di prolegnas, oh saya berkepentingan dengan hukum apa gitu. Mulai sekarang sudah mulai dipikirkan, disampaikan nanti kepada pemerintah. Baik, ini sudah penghujung perbincangan kita Pak. Saya pertanyaan yang sama saya akan sampaikan juga kepada Pak Muhadjir, Pak Luhut dan juga Pak Airlangga. Kita masih ada 4 tahun ke depan Pak. Fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ke depan ini apa? Singkat, silakan Pak Muhadjir dulu, kemudian Pak Luhut dan Pak Airlangga. Tadi Pak Mahfud sudah. Ya, Pak Muhadjir silakan. Saya menyinggung soal koordinasi dulu ya, saya kira. Jadi koordinasi itu ukurannya tidak berapa kali ketemu atau berapa kali rapat. Tapi sebetulnya yang menjadi ukuran adalah kerangka kerja bersama itu sudah dipahami, kemudian dia lakukan. Kita baru ngecek melakukan koordinasi kalau memang dipandang perlu. Kemudian yang kedua, koordinasi jangan membayangkan hanya kementerian dan lembaga di bawah Menko, tetapi antar Menko justru yang banyak terjadi itu. Misalnya masalah stunting, saya tidak paling hanya Kemenkes dan BKKBN dari kita yang terlibat, tetapi dengan Pak Luhut di sana ada PUPR, ya kan. Kemudian dengan kementerian-kementerian
ke dalam negeri dengan Pak Mahfud. Karena itu sebetulnya urusannya di kabupaten, kota, dan kecamatan, dan provinsi misalnya. Jadi sebetulnya pengertian koordinasi di situ jangan sampai membayangkan koordinasi itu rapat. Ini anggaran-anggaran di Kemenko ini, terutama di Menko PMK, saya bongkar total karena ternyata saya cek itu anggarannya untuk rapat koordinasi. Padahal koordinasi itu tidak hanya rapat, justru di lapangan yang penting. Karena itu saya mesti tidak mau rapat, justru di lapangan kita undang semua, kemudian kita lihat masalahnya, kita pesahkan bersama di lapangan, itu yang penting. Jadi itulah yang, dan itu dimulai oleh Presiden. Jadi Presiden pada periode pertama selalu begitu, rapat misalnya bencana di NTB gitu. Langsung turun rapat ke lapangan, ya, ya? betul. Ya. Dan rapatnya tidak harus di tempat mewah, itu kadang-kadang juga di warung aja. Baik. Contohnya itu. Baik, Pak, waktu Pak Wapres, Pak JK juga begitu, rapat di lapangan. Jadi kita harus merubah mindset pengertian koordinator atau koordinasi itu seolah di meja. Tapi sebetulnya yang penting adalah di meja juga perlu, tapi yang lebih penting adalah di lapangan. Ya, Pak Muhadjir, izin kita berikan kesempatan Pak Airlangga dulu, silakan Pak. Ya, yang jelas tugas per hari ini adalah penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Ya. Sehingga tentu penanganan COVID dan pemulihan ekonomi ini sifatnya multi years, 2020, 2021, 2022. Ya. Dan diharapkan 2023 itu bisa dikembalikan kepada track sebelum 2019. Karena tentu tantangannya ini yang harus kita selesaikan, sektornya kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan sektoral kelembagaan, kementerian, dan Pemda. Nah, ini menjadi prioritas pemerintah yang berkelanjutan. Kemudian juga yang jangka pendek adalah operasionalisasi daripada regulasi Omnibus Law, Cipta Kerja. Nah, ini undang-undang turunannya ada 37 peraturan pemerintah dan ada 5 perpres. Nah, di sini kami akan membuka situation room atau data center di mana nanti keseluruhan daripada PP itu akan tersedia untuk publik. Jadi dalam sistem fisik maupun secara online. Tadi seperti disampaikan Pak Menko. Tetapi ini baru bisa kita publish sesudah undang-undang nanti ditandatangani oleh Bapak Presiden. Karena sebelum ditandatangani tentu kita belum bisa publish. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Luhut, prioritas dan fokus ke depan. Ya, saya pikir saya menciptakan lapangan kerja tambah banyak, membawa investor lebih banyak. Jadi seperti Indonesia Timur, saya kira banyak sekali nilai tambah yang kita buat di sana. Dan kemudian saya juga bilang sama Pak Muhadjir, saya butuh keterampilan gini-gini loh. Bikin tadi politeknik di misalnya Morowali, Konawe Utara, sekarang kita WDB. Mana pernah terpikir dulu kita berpuluh-puluh tahun membuat politeknik yang berkualitas bidang teknologi di daerah itu? Kan tidak pernah ada. Ini mencerdaskan bangsa. Setelah kita buat itu, kita baru sadar lagi SMA-nya pun tidak berkualitas. Karena apa? Gurunya tidak bagus. Nah, itu kerjaan Pak Muhadjir lagi. Jadi ini saya pikir harus kita selesaikan. Jadi dalam 4 tahun ke depan ini, itu betul-betul apa yang ada sekarang ini pun kalau bisa kita selesaikan 80-90%, itu saya kira membuat Indonesia akan luar biasa. Kita tidak mimpi 100%, karena itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah, hanya yang saya himbau, ya teman-teman, mantan pejabat yang dulu juga menahan diri lah, terutama sekarang dalam keadaan COVID-19 ini, karena demo-demo itu juga dampaknya menimbulkan klaster baru. Tadi kemarin saya baru dilapori, itu juga menimbulkan klaster baru dan bisa menimbulkan orang sakit dan meninggal. Ya, untung nggak dia sendiri atau saudaranya. Tapi karena birahi-birahi politiknya bisa juga merusak orang lain. Nah, ini yang saya minta supaya nahan diri. Kemarin yang dibilang Pak Mahfud di satu TV station mengatakan bahwa waktu Anda menjabat, kenapa nggak kau bikin? Kan tidak bisa jawab. Kenapa kau mengklaim begini? Kau menjabat dulu, kenapa tidak kau selesaikan? Karena kompleksitas masalah. Nah, sekarang kita cari solusinya itu salah satu dengan Omnibus Law ini. Jadi Omnibus Law ini betul-betul seperti sapu jagat atau senjata pamungkas untuk membuat Indonesia akan lebih bagus lagi ke depan. Tapi harus dipimpin oleh orang yang punya visi dan orang yang bersih juga. Lah kalau dia maling juga kan repot juga. Ya, atau sekelilingnya maling. Terima kasih.
Baik Pak Luhut, terima kasih. Dan ini jadi akhir dari perbincangan kita. Iya, Hasan, apa sampai yang bisa di kita akhir. garis bawahi dari apa yang tadi disampaikan Iya, oleh 4 Menko kita malam hari ini? Melihat hari ini sebuah kebahagiaan karena jarang-jarang ada 4 orang Menko tampil satu panggung, Betul. menjelaskan dan mengklarifikasi seluruh hoax, rumor maupun gosip-gosip sosial politik di masyarakat. Tuntas, ya? Dijawab tuntas. Yang kedua, kita melihat beliau kompak. Nggak saling jegal, nggak saling menekan, tidak saling membantah gitu, tapi saling mendukung. Mungkin ini bisa jadi spirit juga buat kita masyarakat. Kalau Menko-Menko kompak, kabinet kompak, ya pemerintah dengan DPR kompak, juga masyarakat harusnya di tengah pandemi ini bisa lebih kompak lagi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang lebih besar. Tidak lagi tersekat-sekat oleh kepentingan politik pendek. Gitu. Iya, luar Terima biasa. kasih. Baik. Terima kasih sekali lagi. Tentu Ya. saja kita sampaikan kepada 4 Menko kita malam hari Terima ini sudah kasih, Pak hadir, Menko. menyempatkan waktunya berkenan ke TVRI, Pak Luhut, Pak Erlangga, Pak Muhadjir Effendi, dan Pak Mahfud. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan saudara, demikian akhir dari program khusus kami 4 Menko, satu panggung, 1 tahun Jokowi Ma'ruf. Saya Herdina Suherdi dan Saya Hasan Nasbi. ya, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa.